Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya, senang bisa ketemu lagi. Ini kayaknya first time di tahun ini, ya di tahun ini pertama kali ya di tahun 2023. Thank you Ko Aswin, Pastor Aswin dengan Pak Kris juga, Pastor Kris dan para diaken, ada Pak Yaya, Pak Agung, ada Pak Andi, ada Ibu Monik dan tentunya istri-istri yang ada. Nah, oke, senang sekali kembali lagi ada di gereja ini. Buat saya gereja ini udah kayak bagian dari keluarga saya. Walaupun sudah tidak menganggap saya keluarga sih kayaknya ya. Enggak lah, artinya sekian tahun saya bersama dengan gereja ini. Mungkin ya lebih dari 8-9 tahun kali ya. Mungkin kira-kira. Jadi ini kepercayaan buat saya. Di tengah semua musim yang terjadi di gereja ini ya saya coba mengikuti saudara. Saya ya paling enggak ya bersama saudara, walaupun kontribusi saya nggak terlalu apalah, kecil sekali ya, tapi saya berharap ya kita semua di sini kan tujuannya satu saja, Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, nah siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Saya nggak tahu kenapa tergerak sekali hari ini untuk bicara soal jamahan Tuhan. Simple lah, prinsip simple. Nah, saya tidak mengukur, thank you ya Esa dampingin saya. Kata jamahan Tuhan itu saya tidak mengukur hanya dari sekedar manifestasi, ya kan? Makanya katanya ada aliran tertentu yang tidak suka orang karismatik misalnya. Orang karismatik terlalu apa, heboh, kepo ya, apa sih namanya, baperan, gampang nangis, gampang tergulung-gulung, gampang apa begitu. Nah, manifestasi buat saya apa saja. Saudara mau manifestasi apa, ngangkat tangan, ya cuman angkat tangan hati-hati, jangan sampai kiri kanan tutup hidung rapat-rapat begitu ya. Nah, tapi kalau pakai masker aman lah ya. Tapi kita tidak mainan ke situ lah. Mau orang bergulung-gulung, mau orang ketawa, holy laughter, ya terserah, wong itu manifestasi. Tapi saya akan lebih fokus kepada bagaimana sih how to practice-nya kita mengalami jamahan dari Tuhan. Yang mau mengalami jamahan Tuhan katakan amin. Iya, saya tadi dini hari terbangun ya karena memang salah pasang setelan AC di kamar hotel yang gereja berikan ke saya. Ya saya pikir kedinginan. Saya kadang-kadang suka kedinginan, mungkin kurang lemak kali Ko Aswin ya, kurang lemak. Jadi kadang kedinginan. AC saja di rumah kadang saya setel ke angka 25, pakai low lagi. Itu pun kadang-kadang kedinginan. Ya, tapi terbangun. Enggak apa-apa. Saya cukup tidur puji Tuhan. Ya, tapi betul. Pagi itu ya saya setiap kali bangun tidur ya kerinduan saya cuma satu, enggak agamawi loh Bapak Ibu, selalu mau disentuh Tuhan ya. Makanya saya enggak berani pelayanan kalau saya enggak ngalami sentuhan dari Tuhan ya. Kalau cuman misalnya berteologi ya gampang lah, bukan menggampangkan ya, saya enggak menggampangkan, belajar, baca, kemudian apalagi diskusi sama dosen-dosen yang pinter-pinter di bidang itu ya bisa lah. Saya bisa diskusi sama dosen-dosen teologi, saya bisa ngobrol sama mereka, saya bisa ngobrol sama mentor-mentor. Tapi saya sadar, kalau saya tidak disengat, saya pakai bahasa itu ya, saya tidak disetrum kalau bahasa listriknya. Kalau saya tidak kalau mobil listrik itu kalau nggak di-charge, saya kalau tidak dipenuhi oleh kasih dan jamahan Tuhan, ya saya nggak mampu. Nggak mampu, Bapak Ibu ya. Makanya betul, di masa yang tidak gampang ini, kita itu jangan sampai terdistraction sampai kita itu keluar dari pandangan pada jamahan Tuhan. Karena kerinduan Tuhan itu selalu menjamah kita. Jadi Tuhan itu rindunya menjamah kita. Makanya saya beritahu ya, Bapak Ibu yang datang hari ini dengan kerinduan, Tuhan jamah aku. Saya katakan buat Bapak Ibu, kerinduan Tuhan menjamah kita itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita untuk dijamah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kerinduan Tuhan memberkati kita itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan rindu itu. Ya, nah, saya ingin kasih beberapa ayat nanti Bapak Ibu ya. Satu kali ini ada sebuah narasi di Alkitab. Saya kalau baca Alkitab itu narasi dari Kejadian sampai Wahyu itu kan sebuah cerita ilahi yang berkesinambungan kan. Itu narasi. Ya, intinya ada dua saja. Narasi itu adalah Tuhan ciptakan kita serupa dengan Dia karena Dia raja, supaya kita memerintah menjadi perwakilannya Dia di bumi. Karena kerajaan yang tidak kelihatan spiritual tapi nyata, kerajaan Allah itu termanifestasi lewat hidup kita. Makanya doanya Yesus kan di Matius pasal 6, doa Bapa kami intinya jelas kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana Bapak Ibu?
di bumi seperti di sorga. Jadi alam yang tidak kelihatan, kelihatan lewat hidup kita. Sebab kita diciptakan untuk itu tujuannya. Kalau kehilangan ini ya berarti kita meleset dari sasaran. Saya tidak akan membahas itu. Itu sebetulnya khotbah dasar, khotbah soal pertobatan ya. Nah, tapi begini Bapak Ibu. Satu kali di sebuah cerita, Yesus itu gak tahu kenapa, itu harus melewati sebuah kota yang gak disukai orang Yahudi, namanya Sikar. Itu daerah Samaria. Nah, orang Samaria dengan orang Yahudi itu bermusuhan. Sebab buat orang Yahudi gak boleh ngobrol sama orang Samaria, apalagi bersentuhan, itu najis. Sebab kita tahu backgroundnya orang Samaria itu adalah perkawinan orang Yahudi dengan bangsa lain. Makanya mereka disebut gak kudus menurut orang Yahudi. Makanya orang Yahudi dari Yudea ke arah Galilea, atau kebalikannya dari Galilea North ke arah South, ke arah Yudea, Yerusalem, itu tidak mau lewat daerah Samaria. Padahal itu lebih efisien, lebih pendek, dan lebih ngirit itu ongkos. Karena tinggal lurus saja. Tapi mereka rela muter bayangkan, untuk kemudian sampai gitu, either ke Yudea atau ke Galilea, ya, di utara atau di selatan. Tapi Alkitab berkata, coba lihat John chapter 4, kita coba lihat Yohanes 4, kalau nggak salah kita baca ayat 5 atau ayat 4. Boleh multimedia tampilkan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ya, ia harus melintasi daerah mana Bapak Ibu? Samaria. Kata harus, kudu, harus, tidak boleh, tidak bisa tidak. Itu sebuah beban pelayanannya Yesus dari dalam. Padahal resikonya berat. Dia pasti dicemooh, dia pasti dituding sebagai itu tuh, komplotannya Samaria. Makanya Yesus pernah disebut orang Samaria yang kerasukan kan sama orang-orang Yahudi. Ya, mereka nuduh begitu. Ya. Nah, ia harus, itu ada beban pelayanan. Padahal Bapak Ibu tahu nggak? Waktu kemudian dia ada di situ, kalau secara dampak pelayanan itu ya kalau ukuran dunia nggak sukses. Kayak tadi Pak Aswin cerita ke saya sebelum saya khotbah, ya yang datang ini orang-orang yang maksudnya begini, semuanya kita kan orang-orang simple, orang yang ya apa adanya, maksudnya orang yang mungkin biasa saja, saya juga orang biasa. Nah, kalau kita lihat ya, ukuran gereja sukses sekarang apa biasanya? Oh, banyak pengusaha, banyak orang berduit, banyak apa, biasanya begitu. Ya nggak salah, ada gereja begitu nggak salah juga. Yang penting motivasinya tetap benar kan. Nah, saya bukan menyalah-nyalahkan, tapi bayangkan waktu dia ada di situ, dia itu ketemunya satu orang yang gagal lagi. Coba kita lihat ya, ayat yang kelima. Coba kita lihat. Ya, ayat yang kelima. Nah, maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Cerita selanjutnya saya tidak akan baca, nanti terlalu panjang karena saya juga tidak mau khotbah lama-lama, paling 2 jam dari sekarang. Enggak lah, terlalu lama itu. Saya khotbah 45 atau 50 menit, setelah itu kita berdoa. Nah, Bapak Ibu tahu, Yesus itu ada di situ dalam kondisi letih, lelah. Pak, kok Tuhan bisa letih? Ya jangan lupa, dia 100% Tuhan, tapi waktu dia di bumi, dia tanggalkan semua hal yang merupakan fasilitas ilahinya dia. Dia berjalan dengan kekuatan roh Tuhan. Filipi pasal 2, itu kenosis teologia ya. Dia turun dari kealahan untuk menjadi hamba seperti kita. Jadi dia itu ngerti apa itu letih. Makanya kalau ada dari Bapak Ibu yang sekarang letih, saya beritahu, Tuhan mengerti keletihan kita. Amin. Kalau ada dari sebenarnya sekarang dikhianati, ya ampun, Yesus sering dikhianati. Orang yang dia tolong kemudian berbalik berkata, salibkan dia. Jadi kalau saudara berkata begini, Pak, saya kemudian dikhianati orang yang saya tolong. Ya udahlah, enggak usah terlalu baper gimana. Yesus ngalami kok. Makanya kita punya Tuhan yang mengerti yang kita alami, sebab dia pernah mengalami yang kita alami. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Jadi secara manusia dia letih. Tapi dia tungguin satu orang yang tiba-tiba muncul, seorang wanita bawa buli-buli air. Nah, tugas memang orang-orang di Palestina untuk mengambil air itu tugasnya para perempuan. Tapi biasanya mereka sore hari supaya kulitnya tidak terbakar matahari. Kan perempuan paling jaga kulit kan? Ya kan? Paling jaga. Iya. Anak saya itu kalau diajak olahraga begitu matahari sudah agak terang sedikit nggak mau.
Makanya dia olahraganya banyakan di dalam. Ya, saya bilang, ayo saya, janganlah pap, jangan nanti kulit saya. Apalagi kan memang dia mainan TikTok, ya mainan begitu kan dia. Memang mainannya fashion, ya udah kerjaannya dia begitu. Saya bilang udahlah, papa saja nih. Sampai dia, papa pakai ini, udahlah. Papa itu mandi pakai super busa saja bersih kok. Ya kan, makanya nggak ada jerawat ini. Ya ini efek dari super busa dulu. Batangan begitu coba. Ya cuman beda kan anak sekarang. Pakai ini. Saya bercanda sama dia. Nah perempuan itu kan jaga kulit. Tanyalah mungkin siapa istri-istri hamba Tuhan di sini. Ya lumrah nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu tahu ini wanita datangnya terik siang jam 12. Karena dia itu malu terhadap sosial yang ada di situ. Ya jadi dia malu Bapak Ibu. Makanya dia datang sendirian. Nah raja segala lagi nungguin dia untuk menyengat dia dengan kasihnya. Coba saya melempar ini Bapak Ibu renungkan. Ini orang gagal, rumah tangga hancur. 5 pernah laki-laki sebagai suaminya dia, yang sekarang adalah selingkuhannya. Gak resmi. Jadi 5 sudah pernah dia menikah sama 5 laki-laki. Saya gak tahu resmi atau tidak ya. Dia gagal, di masyarakat dia dijauhi. Ini orang najis, orang kusta. Tapi Bapak Ibu tahu, orang ini ditungguin oleh raja segala raja. Dia duduk di pinggir perigi sumur itu dan berkata, beri aku minum. Dialog terjadi. Ya, nah inti yang saya beritahu Bapak Ibu, Yesus itu letih secara manusia. Dia capek, makanya murid-muridnya beli makanan kan. Dia beli makanan kan. Jadi kemudian begini, tapi yang saya lihat, Tuhan itu memang ya, kesukaannya memberi. Tuhan itu kesukaannya menjamah orang. Event ini orang yang terbuang Bapak Ibu. Event ini orang yang gagal. Orang seperti ini gak dianggap. Malu-maluin. Ini orang yang kemudian begini, ya identitas juga gak jelas. Makanya betul, Tuhan itu sekali lagi inti yang saya katakan ya, dia itu kerinduannya menjamah setiap kita dengan jamahannya. Makanya tadi saya katakan, saya tidak mungkin bisa melayani begini kalau saya tidak dilayani Tuhan. Saya tidak mungkin bisa memberi kalau saya tidak diberi oleh Tuhan. Saya tidak mungkin bisa mengasihi, ya ampun, untuk saya ramah sama orang saja, itu karena disentuh Tuhan. Saya tidak mungkin ramah. Kebanyakan orang sombong, sorry ya, orang sejak jatuh ke dalam dosa, sombong. Orang sejak jatuh ke dalam dosa, kasihnya 0. Orang sejak jatuh dalam dosa, bayangkan, terima beda suku saja gak gampang. Orang sejak jatuh dalam dosa, kalau tidak punya kepentingan tertentu mengasihi orang, tidak mungkin gampang. Makanya saya bisa melayani, karena saya dilayani Tuhan. Saya bisa mengasihi, karena saya dikasihi Tuhan. Saya bisa memberi, karena Tuhan sudah memberi buat saya. Nah Tuhan itu kerinduannya begitu sama kita. Dia selalu sentuh kita dengan hati seperti itu. Bapak Ibu yang saya kagum lagi, Yesus itu secara nubuatan perjanjian lama itu tidak pernah disebut sebagai Mesias yang lahir di Nazaret. Memang dia tidak lahir di Nazaret kan, dia lahir di Bethlehem Efrata. Tapi kenapa dia seringkali mengakui bahwa saya orang Nazaret? Misal, Bapak Ibu baca Kisah Rasul 20. Waktu Paulus kemudian mempertanggungjawabkan pertobatannya pada orang Yahudi. Dia berkata, di tengah perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ada sinar yang menyilaukan mataku. Sampai aku rebah dan buta. Kemudian aku tanya, Lord, who are you? Tuhan, kamu itu siapa? Orang bertanya begitu tuh kerinduan. Setelah itu, apa yang harus aku lakukan? Itu prioritas. Dalam hidup harus ada 2 pertanyaan ini. Tuhan, Engkau itu siapa? Itu namanya desire. Itu harus lahir dari kerinduan kita. Engkau itu siapa sih Tuhan? Dan kemudian ketika kita tahu siapa dia, apa yang harus aku lakukan? Itu prioritas. Tahu jawabannya. Di kekekalan, Yesus sudah bangkit berkata, I am Jesus from Nazareth. Apa hubungannya Nazaret? Bapak Ibu tahu nggak? Nazaret itu kota gagal. Nazaret itu kota tertolak. Nazaret itu kalau di perjanjian lama ada di Yesaya pasal 11. Itu yang disebut dengan tunas. Netzar, Nazarah. Dari kata itu muncul kata Nasrani. Itu kelompok orang-orang gagal, kelompok orang-orang tertolak, kelompok orang-orang terbuang, kelompok orang-orang yang tidak dianggap, kelompok orang-orang yang kasar. Tapi dia berani mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok itu. Bahkan yang paling membuat saya prihatin, di kota yang tertolak, dia sendiri ditolak. Ini ke depan ini Bapak ya, penolakan terhadap kebenaran akan merajalela dan secara masif. Makanya kalau kita tidak disentuh oleh kasihnya, kita tidak akan kuat.
Saya sih berdoa, biar kita keluar dari tempat ini, kita akan jadi pribadi yang berbeda. Karena Tuhan memang menyentuh kita. Amin Bapak Ibu? Oke. Nah, kerinduan Tuhan menjamah kita. Coba kita lihat ke Yohanes pasal 13 sebentar. Saudara mau disentuh Tuhan? Saudara mau disentuh Tuhan? Amin? Kalau kita tidak dijamah Tuhan, sudut pandang jadi sempit. Percaya nggak Tuhan kita besar? Pasti semua percaya. Amin? Nah kalau kita disentuh Tuhan yang besar, ya cara hidup kita lain. Kenapa orang terintimidasi? Why? Ya sempit. Semua yang sempit mengintimidasi kita. Ya, ada di sini yang terintimidasi. Saya sebagai hamba Tuhan saya beritahu, jangan takut Bapak Ibu. Tuhan kita besar. Ya, saya kagum dengan satu orang namanya Nelson Mandela. Ya, Bapak Ibu pasti tahu lah ya. Itu tahun-tahun berapa? 70-an, 80-an apartheid system yang ada di South Afrika. Ngeri. Dia di penjaranya kecil. Saya lihat film dokumenter tentang dia. Ya, itu diperankan oleh siapa sih namanya? Jadi lupa itu. Orang kulit hitam itu terkenal ya. Foreman itu siapa? Morgan Foreman ya. Kalau nggak salah ya, betul ya? Betul ya? Nggak tahu ya. Kayaknya suci semua nggak pernah nonton film kayaknya ya. Nggak, Morgan Foreman atau iya kalau nggak salah ya. Itu keren banget di Netflix. Saya lihat dokumenter tentang ini, teman saya kasih tahu. Wih, tapi betul Bapak Ibu, penjaranya sempit kan? Sempit. Untuk tidur saja harus nekuk kakinya, kan dia kan tinggi. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, penjara yang sempit itu tidak membuat dia jadi sempit. Kerjaannya tiap hari di penjara, apartheid ngeri Bapak Ibu. Suruh pukulin batu ke batu supaya jadi hot mic begitu. Makanya ketika hamba Tuhan namanya Miles Munroe ketemu Nelson Mandela, begitu salaman. Miles Munroe ya, ini pendeta konsultan pemerintah. Ratusan pemerintah di dunia dikonsultasi oleh dia. Soal sistem government, sistem manajemen dan sebagainya. Orang pintar memang dari Karibia, meninggal ya, karena kecelakaan pesawat. Bapak tahu begitu salaman, dia kaget. Kerasnya luar biasa, tangannya Nelson Mandela itu keras, kasar. Nelson kemudian ketawa berkata, tangan saya keras ya Pak Pendeta. Ya gak apa-apa, tangan saya keras. Tapi justru ini yang melembutkan hati saya. Jadi tangannya keras, tapi hatinya lembut. Kan banyak orang sekarang tangannya lembut-lembut, tapi hatinya keras. Ya, kenapa bisa begitu? Ya karena itu kerjaan yang begitu luar biasa. Tapi apakah penjara yang sempit itu kemudian membuat dia jadi sempit? Enggak. Begitu dia naik jadi presiden Afrika Selatan, pertama kali orang kulit hitam, apakah dia balas dendam? Enggak. Justru visi pemerintahnya adalah rekonsiliasi nasional. Diangkat seorang pendeta jadi ketua tim rekonsiliasi nasional Afrika, namanya Pastor Desmond Tutu. Afrika berubah sejak itu. Orang-orang itu kalau mengalami sentuhan Tuhan lain. Tidak berpikir balas dendam, tidak berpikir mementingkan diri sendiri, tidak berpikir untuk kemudian. Makanya betul Bapak Ibu ya, kita itu kalau nggak mengalami sentuhan Tuhan, saya masih ingat ada lagu judulnya How Beautiful. How Beautiful, sangat indah. Kenapa? Manusia yang tadinya dalam kegelapan karena dosa, tiba-tiba bisa melihat cara hidup Tuhan, karena Tuhan bergaul dengan manusia. Manusia yang tadinya nggak tahu pengampunan, tiba-tiba dipertontonkan apa itu pengampunan, ya kan? Manusia yang tadinya berpikir egois, tiba-tiba melihat sosok Yesus yang berjalan sebagai manusia, yang kemudian memberi contoh apa itu artinya kerendahan hati, apa itu artinya sukacita melihat orang lain diubahkan, apa artinya melihat orang lain yang sakit jadi sembuh. Itu lagu How Beautiful. Tuhan jadi manusia, menyentuh. John chapter 1, kemudian kita lihat di ayat 14 kan, ya, firman itu telah menjadi manusia, ia diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak domba Allah, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Tahu Bapak Ibu, anak domba yang penuh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kita tidak mampu, tapi dia memberi kemampuan pada kita. Makanya saya tidak mau hidup keluar dari anugerah Tuhan. Saya mati tanpa anugerah Tuhan, dan saya mending mati daripada hidup tanpa anugerah Tuhan.
Untuk tidur butuh anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Untuk ngomong butuh anugerah Tuhan. Untuk kemudian apa? Berjalan butuh anugerah Tuhan. Bernafas saja butuh anugerah Tuhan. Untuk saya kemudian apa? Melihat pun butuh anugerah Tuhan. Mendengar butuh anugerah Tuhan. Saya berjalan kemanapun, naik pesawat kah, naik mobil kah, jalan kaki, butuh anugerah Tuhan. Makanya orang yang hidup dalam anugerah Tuhan selalu dibawa ke tempat-tempat yang tepat, di waktu-waktu yang tepat, ketemu orang-orang tepat, ngomongnya tepat, strateginya tepat, hasilnya tepat, dan Tuhan dipermuliakan. Dan itu semua bukan manusia yang bikin, tapi Tuhan. Ya, how beautiful, indah ketika manusia dalam kegelapan melihat contoh apa itu kasih, melihat contoh apa itu pengampunan, melihat contoh apa itu mengutamakan orang lain, melihat contoh bahwa ketika orang lain sukses dia senang, melihat contoh bahwa hidup itu begitu indah. Waktu ada anak Allah yang diam menyentuh manusia. Sudah mau disentuh Tuhan? Amin. Saya nanti konklusi saya tidak mau yang ngeroh-ngeroh gak jelas. Oh, I am walking in the spirit. Tapi maksud saya tidak akan kemudian membawa hanya sekedar manifestasi dan sebagainya. Biasa itu. Saya bergerak dalam roh. Saya hidup bergaul dengan roh Tuhan. Tapi saya tidak ngurusin hanya soal manifestasi. Karakter kita diubahkan enggak? Sebab buah roh itu apa? Sabar, kasih, murah hati, mengendalikan diri. Yang penting itunya. Ya, ada orang ngakunya dipenuhi roh Tuhan, tapi congkak. Ya, Tuhan yang mana? Sudah mau dijamah Tuhan? Kerinduannya adalah menjamah kita. Amin Bapak Ibu? Oke, coba kita lihat Yohanes pasal 13. Yesus cuci kaki murid-muridnya. Ceritanya ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Aneh enggak? Aneh. Tahu nggak orang Farisi mau lakukan ini? Nggak mungkin. Oh iyalah, makanya coba ya, orang Farisi itu merayu Tuhan dengan cara-cara agamawi. Sorry ya, kekristenan itu bukan upaya kita untuk kita dibenarkan. Kekristenan itu adalah upaya Tuhan membenarkan kita. Kekristenan itu bukan kita mencari Tuhan untuk ketemu Dia. Justru kekristenan itu luar biasa. Upaya Tuhan menemukan kita. Kekristenan itu bukan apa ya? Oke lah, tekad kita, semua ketaatan kita kalau lahir dari ide kita, kekuatan kita, capek asli. Saya nggak tahu berapa banyak yang sekarang ini ada di sini, itu lagi capek. Upaya saya terus, apa saya? Makanya hati-hati kalau udah mulai terburu-buru, udah mulai marah-marah. Saya beritahu ya, kasih itu tidak pernah punya produk terburu-buru. Kasih itu sekali lagi, nggak pernah punya produk namanya terburu-buru. Terburu-buru itu bukan dari surga, itu dari si jahat. Orang kalau tidak terburu-buru, itu kalau dalam ibadah pun selalu hadir penuh, sadar penuh. Saudara ketemu orang ya, kalau hadir penuh, sadar penuh itu paling enak loh. Diajak ngomong itu tidak kemana-mana. Sadar penuh, hadir penuh, perhatiannya penuh. Ya, tidak terburu-buru. Coba, semua yang terburu-buru biasanya emosi lah, kehilangan damai lah, mulai membentak-bentak lah, mulai apa begitu. Wah, sibuknya luar biasa. Kasih tidak pernah begitu. Tuhan mau menyentuh kita, Bapak Ibu. Sekali lagi ya, saya tahu kini dalam kondisi kita dibawa pada kecepatan yang luar biasa di luar sana. Kebutuhan mendesak, tekanan mendesak. Saya sedang mengembalikan kita, untuk saya terutama Bapak Ibu. Yuk, alami ini dalam kehidupan. Nah, Yesus basuh kaki murid-muridnya. Alatnya dia ada 3 kan, yaitu ember, kemudian handuk, kain lenan, dan kemudian air. Saya suka ngomong kalau seminar-seminar di para leader orang-orang Kristen, saya bilang para hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu alat kepemimpinannya 3, yaitu baskom, air, dan handuk. Bukan yang lain, bukan tombak, bukan pedang. Itu karena itu membasuh perjalanan orang-orang yang kotor, yang pada sakit, supaya luka-lukanya dibasuh. Ya, hamba-hamba Tuhan begitu. Saya, Ko Aswin, kemudian Pastor Chris, Pastor Aswin, dan Pak Agung, dan yang lainnya, Pak Yayakin, para pendeta, kita kerjaannya begitu tuh, membasuh, merawat kan. Ya, memang itu yang kita harus lakukan. Nah, waktu dia membasuh, Petrus itu protes sama dia. Coba kita lihat. Roh agamawi Petrus tidak bisa terima. Coba kita lihat, lompat saja ya, ayat yang ke-6.
Ya, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Masa sih Tuhan kok membasuh kaki? Kaki itu kan, ya ampun, orang kalau basuh kaki itu sudah pada titik itu kan yang disebut dengan dolos. Ada beberapa tingkatan hamba ya kalau di Alkitab. Hamba yang pinter biasanya kerjaannya ngelola keuangan tuannya. Itu kayak Yusuf dulu di rumah Potifar. Tapi ada hamba yang pada titik paling rendah. Itu biasanya hamba cacat. Atau sudah tua banget. Yang kerjaannya kalau ada tamu, Bapak Ibu tahu nggak? Dia berdiri atau dia duduk di depan rumah tuanya. Kerjaannya membasuh kaki tamu-tamu yang masuk itu. Nah itu, Yesus mengambil posisi hamba paling rendah. Makanya betul saya sadari, orang itu kalau sudah mau direndahkan serendah-rendahnya, itu tidak bisa sombong. Ya, apalagi yang merendahkan, wong sudah direndahkan serendah-rendahnya kok. Makanya nanti pun kalau diangkat, ya pondasi hidupnya kokoh. Ya kan? Coba, orang kalau sudah direndahkan serendah-rendahnya, ya apalagi yang bisa merendahkan dia? Gak ada. Ini kan beda sekali dengan prinsip dunia memang. Makanya Petrus memberontak. Sebagai orang Yahudi kan merasa superior kan. Oh iyalah, merasa bangsa pilihan. Yang lain goyim, yang lain orang kafir. Ini bangsa pilihan, keturunannya Abraham loh, bayangkan. Kan memberontak. Masa sih engkau akan membasuh kakiku? Enggak mau Tuhan, enggak mau. Iyalah, gengsinya dia, sombongnya dia begitu luar biasa. Makanya tahu Bapak Ibu, begitu Yesus ngomong soal Mesias menderita di Matius 16, dia pun marah tegur Yesus, bayangkan. Orang berani tegur Yesus itu Petrus loh. Memang Petrus luar biasa, ya kan? Berani jalan di atas air walaupun beberapa saat kemudian dia tenggelam. Ini orang luar biasa. Kepribadiannya gampang meledak, tapi tiba-tiba gampang takut. Kepribadiannya gampang pemberani, tapi tiba-tiba gampang takut. Berani ngomong, tapi tiba-tiba ketakutan. Oh, dituding satu hamba saja di rumahnya imam besar. Kamu muridnya dua. Enggak, aku enggak kenal dia. 3 kali dia menyangkal. Tapi betul kan, waktu roh Tuhan turun pada dia berubah. Ya, coba Bapak Ibu kembali, ya kan? Makanya dia berkata, gak mungkin Mesias mati. Mesias itu harus keren, Mesias itu harus menunggang kuda, Mesias itu harus punya pedang yang tumpasi orang, harus take over Rome Empire, berkuasa, uangnya banyak, kekuasaannya mendunia. Yesus bilang begini, ada perbudakan yang bukan di luar, di dalam yang penting. Sistem di luar itu tidak mungkin bisa kalahkan kita kalau yang di dalam kita benar, kita bersih. Yang percaya katakan amin. Makanya Bapak Ibu, saya tidak mau mengukur kekudusan itu dari cara-cara agamawi. Kekudusan itu bukan soal nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kekudusan bukan hal lahiriah, mesti basuh-basuh tangan, mesti apa? Bukan. Kekudusan itu ketika Mesias membereskan kita dari dalam, makanya natural keluar. Kekudusan itu bukan hukum di atas kasih, enggak. Kekudusan itu juga kata kudus itu kan hagios kan. Hagios itu apa? Saya itu memang dipisahkan karena dikhususkan untuk Tuhan. Kekudusan itu indah, beautiful of holiness. Orang sekarang diajar kekudusan, susah. Saya tantang yang muda-muda ya. Saya to the point saja, wong saya nggak punya kepentingan. Tolong jaga keperjakaan dan keperawanan, karena itu memang kekudusan. Oh iya. Kekudusan sekarang jarang orang berani khotbahkan ini. Padahal sifat Tuhan tak tertandingi adalah kudus. Makanya selalu kata kudus, holy, 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 kados, kados, kados. Itu 3 kali, kenapa? Karena sangat ekstrim, extremely. Semua kata yang diulang 3 kali, itu pasti sangat ekstrim sekali. Kok diam semua? Kayaknya saya salah khotbah hari ini nih. Coba saudara, coba kita kembali ke ayat yang ke-7 boleh. Jawab Yesus kepadanya. Baca sama-sama boleh, jemaat gereja Betani yang diberkati Tuhan 2-3. Jikalau engkau ayat 7 ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan apa? Mengertinya kelak. Nah, poin saya di ayat 8. Boleh multimedia, thank you. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, yuk baca sama-sama apa yang Yesus katakan, jemaat 2-3. Jikalau aku tidak membasuh engkau
engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Has no part with me. Kamu tidak mendapat apa-apa Petrus. Kalau aku nggak sentuh kamu, aku jamah kamu. Aku kemudian sengat kamu dengan kekuatanku. Kamu nggak bisa apa-apa. Ya, saya tahu sekali lagi tantangan nggak gampang. Tapi sekali lagi nggak usah takut. Kalau Tuhan bersama kita, tidak ada perkara yang mustahil. Kita bahkan akan melihat lebih luas, mendengar lebih tajam, berpikir lebih kuat. Strategi kita luar biasa. Ini pendeta asal ngomong. Enggak, percayalah. Saya ngalami dalam hidup ini. Ya, oke, sekarang Bapak Ibu mau dicamah Tuhan? Amin. Orang Farisi ahli Taurat coba merayu Tuhan dengan cara apa? Hafal Pentatuk, tradisi-tradisi. Tapi pernah baca nggak orang Farisi mengalami mujizat? Jarang ya. Orang Farisi loh, ahli-ahli agama. Orang Yahudi banyak mengalami mujizat waktu Yesus ada di sana. Tapi coba lihat, orang Farisi itu tahu Bapak Ibu, Pentatuk saja hafal ayatnya. Kalau kita kan hafal kitabnya. Pentatuk tahu ya? Itu 5 kitab yang ditulis Musa kan. Saya yakin kalau saya tanya Pak Yaya atau Pak Agung, walaupun kelihatan rohani, hafal nggak bapak-bapak itu per ayat Pentatuk? Saya yakin, udah pasti nggak hafal. Ya, Ko Aswin juga kayaknya nggak hafal. 5 kitab Pak, Kejadian sampai Ulangan, per ayatnya, mabuk kita. Ini orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, hafal per ayat, ribuan itu, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu ayat. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Apakah mereka mengalami mujizat jamahan Tuhan? Kesombongan. Makanya kalau saya tadi berkata disentuh Tuhan ini bukan mudah. Karena itu, makanya tadi nggak tahu itu. Ya saya senang sih, Nesa kan jago, expert di musik. Akhirnya ngikutin tadi yang saya nyanyikan itu. Tiba-tiba lagu ini muncul. Ini kan lagu lama banget, sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Oh enggak lah, sebelum itu ya. Ku mau berdiam. Itu sentuhan seperti wanita yang mengurapi Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan. Itu jamahan Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu itu gereja, saya beritahu gereja, dengarkan. Bahkan yang mungkin nanti dengar ini di YouTube atau apa, dengarkan. Kita itu punya senjata yang tak terkalahkan oleh apapun, oleh nuklir, oleh government, pemerintah. Senjata kita hanya satu, berlutut di altar Tuhan. Amin. Saya berharap root gereja ini adalah root present worship. Tapi saya tidak menggiring saudara kepada hal-hal agamawi, bukan. Tapi karena orang tahu, Betani itu benihnya adalah benih keintiman dengan Tuhan. Bergerak pada manifestasi roh begitu luar biasa. Tak terbatas, begitu luar biasa. Saya yakin gereja ini bisa bertahan ada sampai hari ini. Karena Roh Kudus sungguh-sungguh selalu menopang setiap kita yang hatinya sungguh-sungguh melekat pada Dia. Ya, coba. Ya kan? Bukan figur lagi, tapi Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Oh iyalah, Tuhan mau itu. Makanya betul Dia mau menyentuh kita. Nah sekarang, sentuhan Tuhan itu apa sih Pak? Nah prinsipnya ini. Christ and the Word are one. Christ and the Word are one. Yesus itu dan perkataan kehadirannya itu satu. Oke, Wahyu 19 ayat 13. Coba kita lihat. Sebentar lagi saya selesai, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, sebentar saya harus selesai, karena sudah kayaknya kalau terlalu banyak nanti malah saya bingung, karena saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tapi sekali lagi ini hati Tuhan. Saya dari tadi tim WL tim musik yang bagus nyanyi itu saya bingung loh, Tuhan mau bicara apa. Jujur saya setiap kali ketemu mimbar gemetar saya, padahal pelayanan udah puluhan tahun. Makanya saya suka doa tersungkur itu kan saya tidak mampu, saya itu tidak mampu, saya ini bodoh. Wah ini ngomongnya pesimis ini orang, bukan, saya ngomong apa adanya. Yalah, apalagi menghadapi ribuan orang begini, wedih. Dan saya tahu nggak gampang kan, nggak semua buka hati, nggak semua setuju juga dengan apa yang coba saya sampaikan, nggak apa-apa. Tapi saya betul-betul sampaikan ini untuk saya Bapak, dari hati Tuhan. Yuk kembali lagi ke sini. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Darah ini sakral sekali.
Dan namanya ialah apa? Firman Tuhan. Namanya adalah apa? Firman Allah. Nama Yesus adalah firman Allah. The word of God. Makanya betul. In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. John chapter 1. Ya kan? Semua pada mulanya adalah firman. In the beginning. Itu kata dari kata bersit. B di dalam. Resit itu king. Yes, the king of kings. Jadi begini. Dia itu firman Bapak Ibu. Ya, makanya saya tadi katakan. Christ and the word are one. Jadi kalau kita itu mau mengalami jamahan Tuhan, harus mengalami firman-Nya. Gak bisa enggak Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, saya tidak fokus pada manifestasi. Manifestasi terserahlah, mau apa saja. Yang tadi saya katakan, orang nangis, orang ketawa, orang melompat, orang menggelinding, orang gulung-gulung, terserah. Orang kemudian bikin puisi. Saya lihat satu anak Bapak Ibu dilawat Tuhan, tiba-tiba melukis. Ya, Bill Gothard misalnya, kalau Bapak Ibu tahu ya, tokoh hebat di dalam pengajaran. Itu kalau lagi seminar Bapak Ibu, sambil melukis. Dan lukisannya langsung dilelang. Itu mungkin kayak kemampuannya kayak pelukis-pelukis Bill Gothard. Ini pelukis asli Bapak Ibu. Dan harganya luar biasa. Tapi memang kan itu, orang kalau dilawan manifestasinya, ada yang bikin puisi, tiba-tiba muncul lagu. Mungkin kayak Bro Nesa ini tiba-tiba muncul apa aliran-aliran profetik, tiba-tiba ada nada tertentu, bisa saja apa saja. Karena Tuhan itu kan berkarya tak terbatas. Yang percaya katakan amin. Tapi yang penting ini, alami firman, disengat firman, hidup dalam firman. Pertanyaan saya, saudara mencintai firman enggak? Oke, satu kali Yesus pergi ke Betani. Saya selesai dengan ini. Di Betani ada keluarga yang dia kasih. Sampai satu anggota keluarga mati pun dia nangis. Namanya Lazarus. Tahu ya Lazarus ya? Lazarus mati, dia menangis. Nah Bapak Ibu, adat orang timur. Kayak saya ini kalau di Betani, di sini misalnya ya, habis ini makan kan, ayo Pak makan, minum apa. Orang timur itu kalau serve tamu selalu terbaik. Apa dikeluarkan, pokoknya apa dikeluarkan. Maunya melayani tamu dengan cara terbaik. Nah, di anggota keluarga itu ada yang namanya Marta. Gereja perlu orang kayak Marta. Sibuk apa, begitu apa. Gak apa-apa. Cuman masalah apa-apanya Marta itu satu. Karena capek mulai nyalain yang lain. Nah itu yang gak boleh. Itu yang apa-apa. Ya kan? Sibuk oke lah. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan keadaan, mulai menyalahkan orang, mulai menyalahkan atasan, mulai menyalahkan apa? Berarti itu sudah salah sibuknya. Saya itu kalau sudah sibuk dan mulai menyalahkan istri, mulai menyalahkan anak, mulai menyalahkan sekeliling, mulai menyalahkan jemaat. Wah saya berarti sudah salah. Sibuknya saya ini untuk kepentingan saya. Nah dia komplain sama Yesus. Coba kita lihat ya. Lukas pasal 10. Coba kita lihat. Lukas pasal yang ke-10. Saya selesai dengan ayat-ayat ini. Coba kita lihat ayat 39 lah mulai. Sampai mungkin 41 atau berapa ya. Thank you. Multimedia. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan apa Bapak Ibu? Terus mendengarkan perkataannya. Coba lihat. Antara kehadiran Tuhan dan perkataannya itu sama. Christ and the word are one. Jadi kalau kita mengalami jamahan Tuhan, itu bukan sekedar soal kita mengalami fisiknya Tuhan saja, tapi mengalami perkataannya. Ya sebab Kristus dan ucapannya itu sama. Nah ayat berikutnya, ini keadaannya kemudian. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Apakah salah sibuk? Enggak apa-apa. Tapi kalau sibuk sudah mulai menyalahkan keadaan, nah ini salahnya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli? Enggak ada yang peduli sama aku. Enggak ada, ini aku sibuk sendiri loh. Yang lainnya nyantai-nyantai, yang lainnya enak-enak. Wah aku capek-capek. Ini semua karena aku, coba enggak ada aku, semua enggak akan jadi. Ibadah begini kalau enggak ada aku, enggak jadi. Oh semua kalau enggak ada aku, enggak akan jadi. Tapi kemudian, saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Nah masalahnya ada di sini. Kalau udah letih dengan kekuatan kita, letih, capek, mulai ngomel-ngomel, cynical, tuding-tuding. Ada di sini yang begini? Pak Rubin sering ngalami juga. Makanya saya bagikan ini karena saya ngalami. Stres. Saya pernah loh, pelayanan gak bisa tidur, kan aneh.
Mau melayani Tuhan kok nggak bisa tidur, stres. Ya buat apa? Sampai saya kemudian tiba-tiba kayak dihantam kesadaran saya. Kamu mau cari apa? Kamu mau bangun apa? Nangis saya di kaki Tuhan. Ampuni Tuhan, ampun. Selama ini aku ambisi, selama ini aku licik, selama itu aku jahat. Aku menyelip-nyelip dengan kata-kata yang benar, tapi kelakuanku ternyata cari sesuatu buat kepentingan aku sendiri. Capek. Makanya ya orang kalau suksesnya nggak menyeluruh. Pernah lihat nggak ada orang duitnya banyak keluar, maksudnya hubungan dengan teman berantakan. Nah Tuhan itu nggak mau sukses begitu. Tuhan itu mau suksesnya good sukses itu begini. Antara pikiran, tubuh, kesehatan, keuangan, semuanya kerohanian itu utuh. Jangan terpecah-pecah Bapak. Makanya saudara jangan lihat orang lah, mobilnya keren, rumahnya gede, pabriknya banyak. Udah. Sisi yang lainnya bagaimana? Karena keutuhan itu penting. Ya, ini prinsip. Dan itu semua. Ini yang Tuhan katakan, ini kuncinya. Di ayat yang ke-41. Saya selesai ini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan apa? Banyak perkara. Ada yang sekarang khawatir, menyusahkan diri terus dengan banyak perkara. Karena kita nggak dijamah Tuhan. Kadang-kadang nggak ada apa-apa gelisah, kadang-kadang nggak ada apa-apa seperti ketakutan. Coba dengar daun jatuh saja itu kayak meteor jatuh menimpa kita. Nggak ada yang mengejar, kita lari-lari seperti orang dikejar. Pertanyaan saya, capek kan begitu? Makanya Yesus berkata, yuk mari kepadaku. Tolong jemaat gereja Betani nanti baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, mari kepadaku yang letih lesu, beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajar padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuku itu enak dan bebanku ringan. Tolong 3 ayat ini baca pelan-pelan, apalagi di malam hari, pelan-pelan sebelum tidur, baca pelan-pelan walaupun kita hafal ayat ini. Tahu nggak, ikut Yesus itu adalah tenang lega ringan enak, 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 sampai kita itu enggak tenang lega ringan enak. Ikut sopo kita ini. Karena derek Gusti Yesus, gandol Gusti. Itu bahasa Jerman, gandol. Saya udah lama nggak ngomong kata itu, gandol Gusti kan. Itu tenang, lega, ringan enak. Orang kalau ringan, aduh fleksibilitasnya kuat, lompatnya tinggi, bergeraknya cepat, tidak terhambat oleh apapun. Makanya lihat para musafir itu, ya ampun, gak bawa barang banyak. Pernah gak lihat musafir nyeret-nyeret spring bed, kulkas 3 pintu, itu musafir edan Bapak Ibu. Saya kalau lihat backpacker itu ya ampun, simple ya, cuma 1 tas saja, kemana-mana bergerak dengan leluasa. Kehidupan kalau begitu paling. Ada yang terbeban dengan banyak hal yang gak perlu. Tuhan lagi berkata, come back to me. Coba lihat ayat 42, saya selesai. Yuk baca sama-sama boleh? Jemaat Betani yang diberkati Tuhan, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Lebih kuat yuk. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yang setuju katakan amin. Kedudukan bisa diambil, jadwal pelayan saya bisa diambil, uang bisa diambil, rumah bisa diambil. Tapi ini tidak bisa diambil. Dia telah memilih bagian yang terbaik. Bahasa Yunani pakai kata agathos, bahasa Ibrani pakai kata yaal. Apa artinya? Benefit, keuntungan. Saudara mau beruntung? Makanya Yosua 1 berkata, renungkan firman itu siang dan malam, perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Itu good success namanya. Semua sisi, pikiran sukses, kesehatan sukses, tubuh sukses, keuangan sukses, keluarga sukses, kerohanian sukses, semuanya utuh, tidak terpecah. Benefit, yaal, agathos. Gereja Betani, mari kembali pada sentuhan Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord, kira pasien. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oh.